Salam sejahtera buat adik-adik sekalian. Hari ini kita masuk ke bab 2, model-model ekonomi. Nah, bisa Anda buka buku ajar satu persatu kita pelajari. Bab 2 kita selesaikan pada slide berikut ini. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan model ekonomi? Model ekonomi merupakan hubungan sejumlah variabel membentuk persamaan dalam bentuk matematis yang merupakan suatu himpunan asumsi analitis. Nah, artinya di sini ada sejumlah variabel. Nah, kalau saya contohkan di sini bentuk matematisnya itu adalah Y sama dengan A dikurang BX. Yang mana variabel di sini ada dua, variabel X atau disebut dengan variabel bebas, dan disebut juga di sini ada variabel Y atau disebut dengan variabel terikat. Nah, sedangkan A di sini adalah konstanta, kemudian B di sini adalah koefisien atau biasa disebut dengan margin atau biasa juga disebut dengan slope. Nah, kemudian variabel ini terbagi tadi atas dua, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas artinya apa? Ini variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, variabel yang mempengaruhi. Nah, biasanya variabel bebas ini yaitu dibuat di sumbu X, itu terdapat di sebelah kanan dari persamaan, ya. Nah, kemudian variabel terikat itu biasanya di sebelah kiri. Nah, biasanya dia dituliskan dengan simbol Y, ya. Itu disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, saya ulang lagi, variabel bebas adalah variabel independen, artinya adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel terikat adalah variabel dependen yang disebut dengan variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian bentuk matematis dalam bentuk persamaan. Nah, itu biasa kita sebut di dalam matematika adalah sebuah fungsi. Jadi pada persamaan fungsi, ya. Nah, fungsi itu adalah hubungan antara dua buah variabel yang terdapat tadi himpunannya hubungan, ya. Nah, asumsinya itu kita lihat itu adalah terdapat hubungannya dua variabel itu yang tidak searah dengan searah. Nah, jadi selain tadi saya bilang bila ada nanti persamaan fungsi, yang pertama Anda harus mengetahui itu adalah variabelnya yang mana. Biasanya itu adalah huruf kapital, ya. Yang tadi huruf kapitalnya X dengan Y. Nah, kemudian setelah Anda sudah mengetahui yang mana variabelnya, Anda harus mengetahui yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Variabel bebas itu adalah yang di sebelah kanan, huruf kapital yang di sebelah kanan. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang huruf kapital yang di sebelah kiri. Nah, hubungannya bagaimana antara dua buah variabel? Nah, hubungannya antara P dengan QD ini hubungannya tidak searah. Nah, dari mana kita tahu tidak searah? Ini kita lihat di sini bertanda negatif. Ya, P variabel bebas dengan QD variabel terikat, hubungan bebas dengan yang terikat ini adalah bertanda negatif, artinya tidak searah, ya. Nah, bagaimana artinya tidak searah? Apabila nanti P dinaikkan, maka QD turun. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Coba Anda buat, kita buat harganya itu semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau harganya semakin lama semakin meningkat harganya, maka ini bertanda kurang. Akibatnya nanti QD semakin menurun. Kan tidak searah. P meningkat, QD menurun. Itulah artinya tidak searah. Nah, saya contohkan di sini adalah fungsi persamaan permintaan. Jadi fungsi persamaan permintaan, ingat hubungan antara P dengan QD itu adalah hubungan tidak searah. Ya, artinya apabila P meningkat, QD mengalami penurunan, atau sebaliknya apabila P turun, QD mengalami peningkatan. Nah, kemudian ada lagi yang dimaksud dengan hubungan yang searah, ya. Hubungan yang searah, ini artinya adalah antara dua buah variabel P dengan QS ini bertanda positif. Jadi hubungannya ini bertanda positif. Apabila harga dinaikkan, karena dia bertambah, maka QS ikut bertambah, QS ikut naik.
Jadi apabila P naik, maka QS akan mengalami kenaikan. Atau sebaliknya apabila P turun, maka QS mengalami penurunan. Nah, jadi ya karena hubungannya ini tidak searah, maka gambar dari fungsi permintaan itu condong turun ke bawah ya, ini turun ke bawah ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya ya kita lihat ada hubungan tidak searah ya. Contoh kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi apabila P ya di sini P1 di titik A, kemudian di sini Q1 ya di titik A. Nah, kita lihat P kita naikkan. Jadi kalau yang vertikal berada naik ke atas itu bertambah ya, bertambah. Nah, kalau yang horizontal ya, kalau kita ke sebelah kanan itu semakin bertambah, kalau di sebelah kiri itu semakin berkurang. Nah, sekarang kita perhatikan P1 kita tambah, kita naikkan, berarti posisinya di mana? Posisinya berada di P2, di atas P1 bertambah. Nah, dampaknya P2 itu menghasilkan Q2-nya itu semakin menurun ya, semakin menurun Q2-nya ini ya. Jadi apabila P1 naik menjadi P2, maka Q1 menurun menjadi Q2. Inilah membuktikan kenapa kurva permintaan itu ya condong miring ke bawah. Alasannya karena sesuai dengan hukum permintaan, hubungan antara P dengan QD itu tidak searah. Maka hukum permintaan apa? Hukum permintaan apabila harga naik maka permintaan akan turun, atau apabila harga turun maka permintaan akan naik. Nah, begitu juga bisa kita jelaskan pada fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran di sini ya, QS sama dengan min C tambah DP, di mana antara P dengan QS itu bertanda positif. Artinya terdapat hubungan searah. Kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa kurva penawaran itu adalah ya condong naik ke atas, ke kanan naik ke atas. Nah, kita lihat P1 kita naikkan menjadi P2, berarti P2-nya posisinya berada di mana? Berada di atas ya. Jadi P1 naik ke P2. Nah, P1 ini Q1-nya. Nah, setelah naik P2 maka menjadi titik P, maka Q2-nya berada posisinya di sebelah kanan Q1 ya. Jadi Q2-nya ya bertambah. Berarti bisa kita simpulkan P1 ya menjadi P2 naik, maka Q1 menjadi Q2 ikut naik. Itulah yang menunjukkan bahwa hubungan antara P dengan penawaran hubungannya adalah searah. Maka hukum penawaran apa? Hukum penawaran terbukti tadi dari kurva itu adalah apabila P naik maka Q naik, atau apabila P turun maka Q turun. Nah, next. Nah, sekarang kita ya masuk bagaimana cara membentuk sebuah fungsi ya. Nah, di dalam buku saya fungsi-fungsi dalam ekonomi mikro, ada nanti kita buat lagi di situ adalah fungsi-fungsi dalam model ekonomi makro. Jadi kita satu persatu fungsi-fungsi apa yang ada di ekonomi mikro dan makro. Nah, pada fungsi dalam model ekonomi mikro yang kita pelajari itu adalah fungsi permintaan ya. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Yang ketiga nanti kita pelajari adalah fungsi biaya. Yang keempat adalah fungsi penerimaan. Dan selanjutnya fungsi pendapatan dan fungsi garis anggaran. Nah, kalau kita bicara fungsi, masih ingat ya adik-adik sekalian, bahwa kita dulu ya belajar di SMA, kita belajar itu ada namanya rumus fungsi ya. Jadi rumus fungsinya saya buat sini modelnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, artinya situ apa? Artinya kita menggunakan variabel X dan variabel Y ya. Nah, untuk membuat suatu fungsi itu syaratnya adalah harus diketahui dua buah titik atau dua buah koordinat. Atau saya bilang ini ada 4 angka nanti. Ada 4 angka, itu angka pertama X1, Y1, X2, Y2. Ada 2 buah koordinat atau ada 2 buah titik atau ada 4 buah angka ya yang diketahui. Nah, kemudian nilai Y dan nilai X ini jangan dirubah ya, jangan diganti ya.
Nah, kemudian kita masukkanlah ke dalam persamaan rumus ini, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 ya. Nanti penyelesaiannya dikali silang ya. Nah, kita lihat contoh ya, lihat buku Anda di halaman 13 ya. Carilah persamaan garis yang melalui titik 32 dan titik 45. Ingat saya bilang tadi, salah satu syarat untuk membuat suatu fungsi terdapat yang namanya dua buah titik. Titik apa? 32 dan titik 45. Ada dua buah koordinat ya. 32 dan 45. Atau saya bilang tadi ada 4 buah angka. Angka 3, ada 4 buah angka. Angka 3 yang pertama, angka 2, angka 4, dan angka 5. Nah, carilah persamaan garisnya. Nah, kelemahan siswa, bagaimana cara menyelesaikannya? Dia sulit apa yang buat diketahuinya. Jadi lambat aja kerjai. Yang diketahui tadi, yang mana 4 buah angka itu? Yang pertama tadi adalah 3x1 sebagai x1. Kemudian y1-nya adalah 2. Nah, sekarang titik yang kedua, angka yang ketiga adalah x2-nya adalah 4. Kemudian y2-nya adalah sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Y dikurang Y1 per ya, Y2 dikurang Y1 sama dengan ya, X dikurang X1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, lebih lengkapnya lihat di buku saya ya. Maka kita gantikan ya, Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 2. Jadi lihat ini 2 per ya, Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang 2 ya. Kemudian sama dengan X dikurang X1. Yang mana X1? Ya, X1 adalah 3. Per X2 dikurang X1. X2-nya adalah 4. Kemudian dikurang ya, dikurang X1 dikurang 3. Nah, jadi saya bilang tadi, perhatikan ya, diketahuinya, jangan salah ya. Nah, kemudian lakukan yang namanya perkalian silang. Berarti sini Y dikurang 2 per 3 sama dengan X dikurang 3 dikurang 1 ya. Berarti di sini kali silang, berarti 1 dikalikan Y dikurang 2 sama dengan 3 dikalikan X kurang 3. Berarti Y dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 9. Nah, kemudian ya min 2-nya pindah ke kanan, hasilnya nanti adalah Y sama dengan 3X dikurang 7 ya. Setelah perhitungannya Y sama dengan 3X dikurang 7. Nah, seperti inilah cara membentuk fungsi ya. Maka diketahui hasilnya adalah Y sama dengan 3X dikurang 7. Nah, penerapannya di dalam ilmu ekonomi ya, kita lihat di fungsi permintaan di penawaran, kita gunakan ya rumus yang sama, hanya penamaan variabelnya yang berganti. Kalau fungsi linear tadi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Yang diketahui adalah X1, Y1, X2, Y2 dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang ya, karena kita belajar dengan fungsi permintaan atau penawaran, maka kita rubah ya variabelnya ya. Q sama dengan A ditambah BP ya. Q sama dengan A ditambah BP ya. Nah, kemudian harus diketahui ada dua buah koordinat atau 4 angka ya. Angka yang pertama P1, Q1, P2, Q2. Nah, sekarang kita gantikan ya. Berarti rumusnya menjadi apa? Q dikurang Q1. Jadi lihat di sebelah kiri ya. Kemudian Q2 dikurang Q1. Kemudian sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, jadi ya Anda lihat yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama. Bedanya apa? Variabelnya hanya diganti ya. Variabelnya hanya diganti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, contoh coba perhatikan buku Anda. Dan situ ada contoh 23. Bila harga sebesar 1, jumlah barang yang diminta sebanyak 5 ya. Kemudian bila dinaikkan sebesar 2, maka jumlah permintaan akan turun menjadi 4. Tentukanlah fungsi persamaan dan gambarkan ya. Nah, jadi ya coba diperhatikan dulu soalnya ini. Jangan langsung Anda bilang ini sulit, tidak. Kita lihat dulu ya, harus ada 4 buah angka. Jadi sini ada 1, ada 5,
kemudian ada 2, kemudian 4. Yang mana 4 angka itu? Kita lihat yang diketahuinya. Bila harga sebesar 1, berarti P1-nya sama dengan 1. Maka yang diminta sebanyak 5, maka Q1 sebanyak 5. Nah, bila dinaikkan sebesar 2, bila harga sebesar 2, maka permintaan akan turun ya. Maka Q2 sama dengan 4. Jadi ada 4 angka ya, atau ada 2 buah titik, titik 15, 24 ya. Nah, yang penting saya bilang tadi, perhatikan adik-adik sekalian, lihat yang diketahuinya ya. Yang diketahui tadi P1 sama dengan 1, kemudian Q1 sama dengan 5, kemudian P2 sama dengan 2, kemudian Q2 sama dengan 4. Nah, setelah Anda sudah mengetahui yang namanya yang diketahui, tinggal gampang kita masukkan ke dalam rumus. Apalagi ya, kita ujian itu ya open book ya, take home. Jadi yang penting saya bilang tadi, ya rumus tinggal Anda lihat di buku, sedangkan ya yang penting adalah diketahuinya. Nah, apa rumusnya tadi? Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, jangan salah ya, menggantikannya Q, nggak ada ya, di sini nggak ada Q. Q-nya jangan diganti, Q tetap sini, Q dikurang Q1, Q1-nya berapa? 5. Berarti Q dikurang 5 per Q2 dikurang Q1. Berarti adalah 4 dikurang 5. Ya, 4 dikurang 5. Sama dengan P dikurang P1. Berarti P dikurang 1 per ya, P2 dikurang P1. 2 dikurang 1. Nah, setelah selesai, kita masukkan, kita selesaikan persamaannya. Berarti Q dikurang 5 per 4 dikurang min 5 itu adalah min 1. Sama dengan P dikurang 1 per 2 dikurang 1 adalah 1. Kali silang ya. 1 dikali Q kurang 5, kemudian min 1 dikali P dikurang 1. Jangan lupa buka kurungnya nanti ya. Tutup kurungnya. Nah, 1 dikali Q dikurang 5 hasilnya Q dikurang 5 ya. Sama dengan min 1 dikali P dikurang 1. Nah, di sini hati-hati, di sini kenapa? Karena ada tanda negatif ya. Berarti Q dikurang 5 sama dengan negatif 1 dikali P itu adalah negatif P. Kemudian negatif 1 dikali negatif 1 itu hasilnya positif 1. Jadi sini letak hati-hatinya tadi tanda negatif. Nah, hasilnya jadilah Q dikurang 5 sama dengan negatif 4 ditambah 1. Maka Q sama dengan negatif 5 ini pindahkan ke sebelah kanan, berarti menjadi tambah 5. Berarti sini adalah Q sama dengan negatif 4 ditambah 1 ditambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Q sama dengan 6 dikurang P. Ya. Nah, dapatlah ketemu hasilnya Q sama dengan 6 dikurang P. Nah, setelah ini ya, coba kita lihat ini fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Ya. Nah, karena hubungan antara Q dengan P bertanda negatif, saya ulangi lagi, hubungan antara P, harga, dengan kuantitas bertanda negatif, maka ini adalah fungsi permintaan. Berarti adalah fungsi permintaan QD sama dengan 6 dikurang P. Ya. Next. Nah, kalau kita lihat gambarnya tadi adalah kita lihat saya contohkan angka 15 ya, apabila harganya 1 ya, harganya 5, maka Q-nya 1 ya. Kemudian apabila P-nya 1, Q-nya 5. Nah, ada 2 buah titik, 15 dan 51, kemudian kita hubungkan. Maka membentuk sebuah garis, membentuk sebuah fungsi. Ini fungsi apa? Ini fungsi QD sama dengan 6 kurang P. Nah, jadi ya gampang kalau kita lihat cara menggambarkan fungsi permintaan itu miring ya ke bawah ya, miring ke bawah. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, fungsi penawaran. Nah, saya bacakan. Bila harga sebesar 1 ya, yang ditawar sebanyak 10 unit, kemudian bila dinaikkan sebesar 2, maka penawaran akan naik menjadi 14 unit. Tentukanlah fungsi persamaan dan gambarkan. Bila P1, maka Q1-nya 10. Kemudian
Bila P2, maka Q menjadi 14. Nah, jadi sudah lengkap. P1 sama dengan 1, Q1 sama dengan 10, P2 sama dengan 2, Q2 sama dengan 14. Nah, jadi koordinatnya sini itu adalah 1, 10 dengan 2, 14 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1, P2 dikurang P1. Nah, Q dikurang Q1-nya adalah 10 per 14 dikurang 10 sama dengan P dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya yang di bawah kita selesaikan. Q kurang 10 per 14 kurang 10 sama dengan 4 sama dengan P dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu kali silang. 1 dikalikan Q kurang 10, hasilnya Q kurang 10. Kemudian 4 dikalikan P dikurang 1. Jangan lupa di sini ya, buka kurung dan tutup kurung ya. Nah, kemudian Q dikurang 10 sama dengan 4 dikali P itu adalah 4P. 4 dikali minus 1 itu adalah minus 4. Berarti hasilnya adalah Q dikurang 10 sama dengan 4P dikurang 4. Nah, negatif 10 pindah ke kanan, ini menjadi positif 10. Nah, jadi hasilnya apa? Q sama dengan negatif 4, ya, ditambah 10 yang kita pindahkan tadi ke kanan, ditambah 4P, ya, ditambah 4P. Nah, berarti Q sama dengan, ya, 10 dikurang 4 itu adalah 6. Jadi, 6 ditambah 4P. Hasilnya adalah Q sama dengan 6 ditambah 4P. Nah, kalau ditanya ini fungsi permintaan atau penawaran, ingat tadi adalah hubungan antara P dengan Q, ya. Hubungan antara P dengan Q, ya, itu adalah searah. Itu hubungan adalah tanda tambah. Artinya ini adalah fungsi penawaran, ya. Apabila harga naik, maka sudah pasti nanti Q naik. Maka ini QS sama dengan 6 ditambah 4P. Next. Nah, kalau digambarkan ya 6 QS sama dengan 6 ditambah 4P. Nah, di sini ya kalau P-nya 2 berarti adalah 4 kali 2 8 ditambah 6 berarti 14. Berarti posisinya di sini titik yang pertama. Kemudian yang kedua bila P-nya harga 10 berarti adalah 10 dikali 4 40 ditambah 6 46 ya. Ada dua buah titik, ya, dua buah koordinat 14,2 dengan 14,10. Kalau kita gabungkan, maka hasilnya adalah miring ke atas, ya, miring ke kanan ke atas, ya. Nah, ini kita gambarkan fungsi penawaran, ya. Jadi, ya, ingat kalau tadi fungsi permintaan itu adalah miring ke bawah, kalau yang penawaran adalah miring ke atas, ya. Nah, selanjutnya kita masuk fungsi yang kedua adalah fungsi biaya ya. Nanti kalau Anda lebih lanjut di ekonomi mikro ada nanti yang disebut dengan analisis biaya produksi. Nah, secara matematika saya jelaskan ya. Fungsi biaya ini ada 3 yang perlu saya jelaskan. Biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya total, fungsi rata-rata biaya tetap, fungsi rata-rata biaya tidak tetap atau biaya variabel, dan fungsi rata-rata biaya. Nah, yang pertama ya, kalau kita belajar fungsi biaya, di sini paling kuncinya adalah yang perlu lebih ngerti ya, yang perlu diingat bahwa terletak pada ya fungsi biaya tetap dan fungsi tidak tetap. Nah, kalau Anda nanti salah pengertian, bisa salah nanti Anda menjawab soal-soal matematika karena sini banyak jebakan terutama pada fungsi tidak tetap. Saya ulangi lagi, hati-hati kalau nanti ditanya fungsi tidak tetap atau fungsi biaya variabel ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fungsi biaya tetap? Total fixed cost atau TFC. Itu artinya pengeluaran tetap yang besarnya tidak tergantung kepada jumlah produksi yang dihasilkan ya. Nah, contohnya misalkan sewa gedung, misalkan kita itu menghasilkan produksi roti ya. Mau berapapun jumlah roti, misalkan 1 roti, 2 roti, atau 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak,
maka sewa gedung itu ya tetap harganya adalah misalkan 60 juta ya. Jadi berapapun yang dihasilkan, mau 1 kotak, mau 2 kotak, 3 kotak, maka pengeluarannya itu tetap itu sebesar 60 juta. Jadi gambarnya tetap seperti ini ya, konstan 60 ya. Mau berapapun produksinya, mau sampai 100 pun ya, harga ruko itu, harga sewa rumah itu tetap 60 juta misalkan, seperti tetap seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan ya tetap ingat ya. Kalau total fixed cost itu adalah sebuah angka ya, tidak tergantung kepada jumlah key. Tidak tergantung kepada jumlah key. Beda dengan ya fungsi biaya tidak tetap atau total variable cost, TVC. Ini pengeluaran yang besarnya tergantung kepada jumlah produksi yang dihasilkan. Saya ulangi, pengeluaran yang besarnya tergantung kepada jumlah produksi yang dihasilkan ya. Nah, jadi ya gambarnya tidak tadi yang tetap seperti total fixed cost, tapi gambarnya sudah total variable cost seperti di gambarnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, kalau kita lihat seperti ini gambarnya, maka yang perlu kita perhatikan ya, semakin besar nanti biaya yang ya, semakin besar nanti produksi yang dihasilkan, maka variable cost-nya, biaya variable cost-nya semakin besar. Nah, jadi tergantung ke jumlahnya. Misalkan kalau 1 kotak roti itu ya, itu butuh biaya misalkan 20.000 ya. Kalau 2 kotak berarti berapa biayanya? Nggak tetap 20.000, berarti 2 dikali 20.000 berarti 40.000. Kalau misalkan 3 berarti berapa? Ya, berarti 3 kali 20.000 ya. Jadi 60.000. Jadi saya ulang lagi, tergantung kepada jumlah produksinya. Misalkan 1 tadi 20.000, 2 menjadi berapa? Menjadi 40.000, 3 menjadi 60.000. Jadi ya, semakin besar produksi yang dihasilkan, maka akan berubah jumlah biaya yang digunakan ya, semakin besar ya. Jadi ingat, kalau tadi biaya tetap tidak tergantung kepada jumlah produksinya, tidak tergantung kepada key. Kalau yang kedua, biaya tidak tetap, itu tergantung kepada key ya, tergantung kepada key ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu adalah penjumlahan dari yang pertama yang kedua ya. Jadi total cost ya, fungsi biaya total itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, berarti bentuk umumnya adalah total fixed cost sama dengan K. Berarti ya, sini adalah misalkan 60 ya, 60 tadi ya. Jadi sebuah angka dia, kalau sebuah angka berdiri angka sendiri tanpa ada key, maka itu disebut nanti adalah total fixed cost. Nah, apabila nanti ada key dalam ya, di sebelahnya ada key, berarti itu total variable cost. Berarti X dikurang key. Jadi gitu. Jadi ingat, kalau ada angka nanti di sebelahnya ada key, itu kita sebut nanti total variable cost. Nah, setelah kita jumlahkan berarti adalah total fixed cost ditambah total variable cost, maka sini adalah K ditambah X dikali Q. Nah, contoh misalkan ya, dalam penelitian diperoleh sebuah fungsi persamaan total cost sama dengan 10 ditambah 0,4 Q pangkat 3 dikurang 0,8 Q kuadrat ditambah 10 Q. Nah, pertanyaannya ya, berapa ya, tentukan berapa total fixed cost dan tentukan total variable cost ya, kita buat ya mana persamaannya. Yang pertama kita lihat ya, total cost tadi ada persamaannya K ditambah XQ. K ini adalah sebuah angka, yang mana yang sebuah angka tersendiri. Angka tersendiri itu adalah 10. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya total fixed cost sama dengan 10. Ya, gampang? Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau ada angka yang berdiri sendiri, itu disebut dengan total fixed cost. Jadi total fixed cost sama dengan 10. Tidak tergantung kepada jumlah key, tidak ada key-nya. Sedangkan total variable cost ya, tergantung kepada jumlah key. Tergantung kepada jumlah key berarti yang ada key-nya. Yang mana ada key-nya? Di sini ada 0,04 key pangkat 3, 0,8 key kuadrat dengan 10 key. Inilah yang ada key-nya ya, tergantung kepada jumlah, tergantung kepada jumlah produksi, tergantung kepada key, maka disebut dengan total variable cost. Jadi total variable cost sama dengan
0,04 Q pangkat 3 dikurang 0,8 Q pangkat 2 ditambah dengan 10 Q ya. Nah, jadi coba perhatikan adik-adikku ya. Yang mana total cost tadi itu adalah terdiri dari total variable cost dengan total fixed cost. Total fixed cost biaya tetap tidak ada Q-nya berarti adalah 10. Total biaya tidak tetap itu adalah yang ada Q-nya, yang X kali Q yang ada Q-nya, semua yang ada Q-nya berarti adalah 0,04 Q pangkat 3 dikurang adalah 0,8 Q pangkat 2 ditambah 10 Q. Nah, saya lanjut. Nah, contoh kalau dalam perhitungan matematika sederhana seperti ini. Jika diketahui biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sejenis barang adalah Rp20.000 dan biaya variabel adalah Rp100.000 per unit, maka berapakah biaya total untuk produksi sebesar 500 dan tunjukkan persamaan kurvanya. Nah, perhatikan di sini hati jebakannya di mana ya, saya ulangi kembali ya. Coba dibuat di bukunya, tandai hati-hati terhadap total variable cost ya. Ya, kenapa? Karena tergantung kepada jumlah produksinya, tergantung kepada Q. Nah, kalau total fixed cost itu gampang, ya angka berdiri sendiri atau ada kalimat situ adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan. Berarti biaya tetap berarti adalah total fixed cost, biaya tetap. Itu sama dengan K sama dengan 20.000. Nah, dan total variable cost, sini adalah biaya variabel adalah Rp100 per unit. Rp100 per unit. Apa artinya Rp100 per unit? Artinya adalah 100 dikalikan dengan Q. Jadi, setiap ada total variable cost itu harus dikalikan dengan Q. Ya, harus dikalikan dengan Q. Nah, jadi ingat seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita masukkan ke dalam persamaan, ya, ke dalam persamaan, ya. Maka total cost tadi adalah K ditambah X kali Q, maka hasilnya adalah persamaan fungsi biaya itu adalah total cost sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Bila Q sama dengan 500, maka berapakah ya total cost untuk dihasilkan 500 itu adalah total cost sama dengan 20.000 ya, 20.000 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 500 ya. Jadi 20.000 ditambah 100 dikalikan dengan 500 berarti adalah TC sama dengan 20.000 ditambah dengan 50.000. Jadi TC-nya adalah 70.000. Nah, jadi ya ingat tadi saya ulangi lagi kembali, ingat setiap total variable cost nanti yang per unitnya dikalikan dengan Q ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi biaya rata-rata. Jadi fungsi biaya rata-rata ada 3 yang kita pelajari. Itu adalah average fixed cost, itu adalah biaya tetap untuk satuan output yang dihasilkan. Ya, untuk satuan output berarti dibagikan dengan Q, berarti average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagikan dengan Q. Nah, sama juga dengan average ya. Variable cost itu sama dengan total variable cost dibagikan dengan Q. Nah, kemudian yang terakhir adalah average cost, rata-rata biaya itu sama dengan TC bagikan dengan Q. Atau tadi rumus TC itu adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Maka kalau dibuat AC ya itu berarti dibagikan dengan Q ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi penerimaan ya. Jadi fungsi penerimaan itu adalah sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya ya, yang merupakan fungsi dari jumlah yang terjual atau yang dihasilkan. Nah, contohnya di sini adalah rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Berarti P itu adalah harga, kemudian Q adalah jumlah produksi ya, atau jumlah yang dihasilkan atau jumlah yang terjual ya. Nah, misalkan jika harga rokok X adalah 25.000 per bungkus, maka banyaknya rokok yang terjual adalah 3 bungkus ya. Maka penerimaan totalnya adalah, saya ulangi, jika harga rokok X adalah 25.000 per bungkus dan banyaknya rokok yang terjual adalah 3 bungkus, maka berapakah penerimaan totalnya? Jadi rumusnya adalah TR, total revenue sama dengan P kali Q. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ada tadi TR sama dengan P kali Q ya.
berarti P-nya di situ adalah 25.000, gantikan P-nya menjadi 25.000 dikalikan dengan Q. Nah, fungsinya ya segampang itu, TR sama dengan 25.000 Q. Nah, kalau ditanya ya berapakah penerimaan totalnya, maka kita gantikan ya. Berapa yang Q-nya, berarti kita gantikan Q-nya diminta adalah 3 bungkus, berarti gantikan dengan 3. Berarti total revenue sama dengan 25.000 dikalikan dengan 3, berarti total revenue sama dengan 75.000 ya. Nah, jadi kalau Anda berjualan ini ya gampang ya. Berarti kalau 3 bungkus laku, harganya 25.000 berarti 75.000. Nah, kemudian kalau kita gabungkan dengan biaya dengan fungsi penerimaan dan dapatlah nanti hasilnya keuntungan. Keuntungan itu apa rumusnya? Keuntungan rumusnya adalah TR dikurang TC ya, TR dikurang TC. Nah, sekarang kita gabung ya. Fungsi biaya, fungsi penerimaan dengan keuntungan kita gabung ya. Jadi contohnya coba perhatikan contoh di soal latihan. Sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap sebesar 1 juta dan biaya untuk membuat sandal 500 per unit. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka tentukan fungsi biaya tetap, fungsi biaya tidak tetap, total biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi keuntungan. Kemudian berapakah biaya total penerimaan dan keuntungan perusahaan bila memproduksi 200 unit ya. Nah, sekarang kita masukkan jawaban yang pertama, tentukanlah fungsi biaya tetap. Nah, kita lihat soalnya ya. Fungsi biaya tetap, fixed cost itu adalah biaya tetap sama dengan K. Kita lihat. Sebuah pabrik sandal dengan merek mempunyai biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya adalah 1 juta. Berarti biaya tetap sama dengan K sama dengan 1 juta ya. Jadi K sama dengan 1 juta. Nah, kemudian ya, membuat sandal 500 per unit. Jadi sini hati-hati ya. Biaya untuk membuat sandal, biaya apa ini? Ya, per unit ya. Jadi dikalikan dengan Q, ini disebut dengan biaya variabel ya. Jadi kalau ada kalimat per unitnya, perhatikan adik-adikku, itu disebut dengan nanti ya ciri-ciri biaya variabel, berarti adalah biaya tidak tetap. Jadi fungsi tidak tetap adalah variable cost, itu biaya per unit sama dengan X kali Q ya. Berapa biayanya? Itu biayanya tadi 500 ya. 500 dikalikan dengan Q. Jadi fungsinya ya cuma itu. Berapa fungsi? Mana fungsi biaya tidak tetap? Fungsi biaya tidak tetap adalah 500 Q ya. Fungsi biaya tetap adalah 500 Q. Nah, kalau fungsi total biaya, itu fungsi total biaya K ditambah X kali Q ya. K-nya berapa tadi? K sama dengan 1 juta ditambahkan dengan X kali Q, itu ditambah dengan 500 Q. Jadi fungsi total cost itu apa? Fungsi total cost sama dengan 1 juta ditambah dengan 500 Q. Nah, selanjutnya ya fungsi penerimaan total revenue. Tadi rumusnya kita lihat total revenue sama dengan P kali Q ya. Jadi fungsinya apa? Fungsi TR sama dengan ya, P-nya adalah gantikan P-nya tadi adalah 1.000, berarti adalah 1.000 Q ya. Jadi TR sama dengan fungsinya adalah 1.000 Q ya. Nah, selanjutnya fungsi keuntungan. Rumusnya tadi apa tadi? Keuntungan sama dengan TR dikurang TC. TR-nya tadi yang ini TR-nya ya, TR-nya adalah 1.000 dikalikan dengan Q, 1.000 Q dikurang TC-nya di slide sebelumnya itu adalah TC-nya. Jangan lupa ini dibuat dalam kurung supaya jangan ada salah menjawab. Berarti adalah TC-nya menjadi adalah 1 juta ditambah 500 Q. Nah, jadi ya dalam bentuk fungsi itu semua dalam bentuk ada Q-nya ya. Nah, sekarang kita selesaikan bila Q-nya 2000. Maka kalau tadi dalam bentuk Q, sekarang kita gantikan Q-nya 2000 ya. Nah, contoh tadi adalah jumlah biaya. Biaya tadi apa hasilnya? Itu tadi adalah total cost, fungsinya 1 juta ditambah 500 Q. Jadi kita gantikan Q ya itu dengan 2000. Berarti adalah TC sama dengan 1 juta ditambah 500 kali 2000 menjadi 1 juta. Berarti TC sama dengan 2 juta. Jadi total cost dapatnya 2 juta. Kemudian total revenue. Total revenue tadi 1.000 dikalikan dengan Q. Berarti TR sama dengan 1.000 Q. Ya, TR sama dengan 1.000 Q. Nah, kemudian TR sama dengan 1.000 dikalikan dengan 2.000. Berarti TR sama dengan 2 juta. Nah, setelah itu
ya dapat fungsi TR. Sekarang kita lihat berapakah nilai keuntungannya ya. Nilai total biayanya tadi adalah TR dikurang TC ya. TR-nya tadi sudah kita cari itu sebesar 2 juta ya dapatnya ya. Maaf ya, TC-nya TR-nya tadi yang ini TR-nya adalah 2 juta ya. Kemudian ya. Kemudian TC-nya di sini adalah 2 ya. TC-nya sini juga 2 juta. Berarti kalau kita buat di situ adalah keuntungan sama dengan ya 1000 Ki dikurang ya dalam kurung 1 juta ditambah 500 Ki itu sama dengan hasilnya 2 juta dikurang 2 juta itu keuntungannya sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah ya keuntungan sama dengan kalau di bahasa ekonomi itu adalah break even point atau balik modal. Jadi keuntungannya tidak ada atau disebut dengan balik modal. Sekarang kita masuk fungsi-fungsi yang ada di dalam pelajaran ekonomi makro. Ya, contohnya fungsi konsumsi, fungsi tabungan, fungsi investasi, fungsi IS, fungsi LM, dan lain-lain. Nah, jadi untuk topik ya fungsi-fungsi modal ekonomi makro, saya hanya menjelaskan adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan aja ya. Untuk lebih jelasnya, fungsi-fungsi lainnya di ekonomi makro bisa Anda lihat di buku ya. Di buku ajar kita ya. Nah, untuk fungsi konsumsi ya, jadi dari mana rumus fungsi konsumsi ya, kita kembali ke bentuk umumnya aja. Jadi tadi rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX, itu adalah Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Nah, karena fungsi konsumsi itu variabelnya adalah C dengan Y, maka yang harus diketahui itu adalah C1 Y1, C2, Y2. Maka rumusnya apa? C dikurang C1 per C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 ya. Nah, contoh ya. Lihat di buku kita contoh 29, bila diketahui pendapatan nasional suatu negara tahun 2005 adalah sebesar 25 miliar dan konsumsi sebesar 20 miliar, kemudian tahun 2006 pendapatan nasional naik sebesar 20 miliar dan konsumsi 17 miliar. Nah, jadi ada 4 angka di sini adalah 25 miliar, pendapatan 25 miliar, kemudian konsumsi 20 miliar. Kemudian bila pendapatan nasional 20 miliar, maka konsumsi 17 miliar. Berarti kita masukkan Y1 sama dengan 25, kemudian C1-nya sama dengan 20, kemudian Y2 sama dengan 20, C2 sama dengan 17. Berarti ya di sini koordinatnya ada 25, 20, 20, 17. Kita masukkan rumusnya tadi adalah apa? C dikurang C1 per C2 dikurang C1 sama dengan ya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Maka di sini kita gantikan C dikurang Y1-nya adalah 20 per ya Y2 dikurang Y1 berarti 17 dikurang 20 sama dengan minus 3. Sama dengan ya Y dikurang 25 per Y2 dikurang Y1 berarti 20 dikurang 25 sama dengan minus 5. Nah, sekarang kita kali silang ya, kita kali silang. Maka dapatlah nanti C per 20 sama dengan ya minus 3 kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti minus 3 sama dengan Y dikurang 25. Nah, minus 3 per minus 5 itu hasilnya adalah menjadi positif 0,6. Jadi adalah C minus 20 sama dengan ya sama dengan minus 3 per minus 5 itu adalah minus 3 bagi dengan minus 5 sama dengan 0,6. Berarti 0,6 dikalikan dengan Y dikurang 25 ya. Hasilnya menjadi adalah C sama dengan minus 20 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 20. Sini adalah 0,6 dikalikan dengan negatif 25 hasilnya minus 15. Berarti minus 15 ditambah 20 ditambah ya 0,6Y. Berarti C sama dengan 5 ditambah dengan 0,6Y. Nah, berarti hubungan antara Y dengan C bertanda positif. Ini disebut dengan fungsi konsumsi. Nah, selanjutnya kalau mencari fungsi tabungan, ya kita ambil derivat ya turunan dari fungsi konsumsi ya. Jadi coba kita bandingkan antara dua buah fungsi bermain variabel aja. Kalau fungsi konsumsi sini adalah C dengan Y, kalau fungsi tabungan sini adalah S dengan Y. Coba diperhatikan ya.
Kemudian kalau fungsi konsumsi di sini adalah A, kalau fungsi tabungan di sini adalah min A. Jadi kalau saya buat di sini adalah min 5, berarti saya buat sini 5, berarti sini adalah min 5. Kalau saya buat sini adalah 2, berarti sini jadi min 2. Nah, begitu juga kalau sini adalah B, di sini adalah 1 kurang B, ya. Nah, jadi yang kita dapat tadi adalah fungsi C sama dengan 5 ditambah 0,6Y. A-nya berapa? A-nya 5, ya, sama A-nya 5. Kemudian B-nya berapa? B-nya 0,6. Nah, sekarang kita rubah menjadi fungsi tabungan, ya. A-nya 5, berarti kalau jadi fungsi tabungan menjadi A-nya menjadi min A, berarti A-nya menjadi min 5, ya. Kemudian B-nya di sini konsumsi 0,6, kalau fungsi tabungan menjadi 1 dikurang 0,6, berarti adalah 1 dikurang 0,6, itu sama dengan 0,4, ya. Nah, setelah itu ya dapatlah A-nya min 5 dengan B sama dengan 0,4, kita masukkan fungsinya, berarti S sama dengan A min A ditambah 1 kurang BY, berarti S sama dengan min 5 ditambah 0,4Y, ya. Jadi segampang itu, ya. Jadi tidak perlu kita berhitung, kita hanya melihat tanda-tanda dalam fungsi konsumsi dengan fungsi tabungan. Oke, sampai di situ pelajaran kita. Terima kasih buat adik-adik sekalian.